Iya Pak. Saroye pun buru-buru berkata, saya telah melakukan perjalanan ke banyak wilayah di Laut Semesta dalam beberapa tahun terakhir, dan saya pasti akan bekerja keras untuk melayani Anda dengan baik, juga memiliki perasaan yang sama di hatinya. Tuan ini, apakah dia tertarik padaku? Melihat kegembiraan Saroye dan yang lainnya, Qin Chen tersenyum, berbalik dan melangkah keluar, dan berdengung, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dari awal sampai akhir, Saroye dan yang lainnya tidak melihat bagaimana Qin Chen muncul atau bagaimana dia pergi. Hah, yang ini akhirnya pergi. Apakah kita memiliki di belakang panggung? Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah merasakan dao talisman di tubuh mereka, dan memiliki perasaan campur aduk di hati mereka sekarang, dan dia tidak terlihat. Tekanan yang diberikan oleh nafas mereka membuat mereka terengah-engah dan gelisah. Mereka berdua adalah kaisar yang hebat, tetapi kekuatan dan aura seseorang 100 atau 1000 kali lebih kuat dari mereka. Mengerikan. Terlepas dari status mereka di kerajaan Yong atau masyarakat naga hitam, mereka belum pernah melihat orang dengan aura tak kasat mata yang lebih menakutkan daripada Qin Chen. Saroye bahkan lebih bersemangat saat ini. Berdasarkan tindakan ayahku sebelumnya dan apa yang dia katakan ketika dia pergi, yang satu ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Saroye sangat bersemangat, tapi itu juga benar, alam semesta awal itu tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa. Yang ini, itu harus datang, dari kekuatan yang menakutkan, dan bahkan mungkin lebih tinggi dari klan Komodo kita. Klan Komodo adalah salah satu kekuatan tertinggi di alam semesta. Namun Saroye tahu di dalam hatinya bahwa ada beberapa kekuatan kuno yang tersembunyi di atas marga Komodo, yang bahkan klan Komodo miliknya pun tidak berani memprovokasi. Kekuatan-kekuatan ini tersembunyi dalam sejarah panjang laut kosmik, dan praktisi biasa bahkan tidak dapat memata-matai mereka. Metode menilai suksesi marga Komodo kita adalah dengan melihat siapa yang memiliki prestasi lebih besar di masa depan selama pengalaman tersebut. Saroye berkata dalam hati, meskipun saya telah melatih kultivasi saya melalui pengalaman bertahun-tahun ini, inilah masalahnya untuk penerus lainnya. Itu semua bisa dilakukan. Volumenya tidak ada habisnya. Saroye tahu bahwa akan selalu ada orang yang lebih baik darinya. Jika dia ingin benar-benar menjadi pewaris tunggal klan Komodo, dia harus mendapatkan peluang dan petualangan. Saya punya firasat bahwa perjalanan ke Laut Semesta Selatan ini akan menjadi salah satu peluang terpenting dalam hidup saya, Saroye. Sangat bersemangat. Ketika Anda menemukan peluang, Anda harus berani bertaruh. Jika Anda bertaruh dengan benar, Anda akan naik ke langit dalam satu langkah. Jika Anda salah bertaruh, yang terburuk adalah pulang dan berbaring. Mencapai level ayahmu dalam hidup ini akan menjadi batasnya. Saudara Saroye, terima kasih banyak sebelumnya. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Saroye, membuat Saroye kembali sadar dari meditasinya. Terima kasih. Untuk apa berterima kasih? Jika kamu ingin berterima kasih, ucapkan terima kasih saja kepada orang dewasa itu. Saroye tersenyum dan berkata, ayo pergi dan tangani urusan orang dewasa itu. Proyek besar yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam dan bahkan mungkin memerlukan manajemen yang panjang. Untungnya, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah sangat berpengalaman, dan mereka juga memiliki beberapa perwira dan menteri yang cakap di bawah komandonya, jadi masalah ini tidak menjadi masalah. Di kedalaman alam semesta yang luas, di langit berbintang, Meng Tianhui memimpin banyak penjaga penegak hukum klan surgawi segera kembali ke dunia rahasia klan surgawi. Komandan, Pangula itu bertindak terlalu jauh.
Klan surgawi saya telah berada di lautan kosmik selama bertahun-tahun. Meskipun klan Komodonya kuat, bagaimana dia bisa memperlakukan kita seperti ini? Jika tersiar kabar, di mana reputasi klan surgawi saya? Pergi. Itu benar. Yang mulia, mohon segera laporkan kepada tetua klan. Kita tidak boleh mentolerir masalah seperti ini. Banyak penjaga penegak hukum berkata dengan suara marah. Sepanjang perjalanan, mereka menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Para tetua klan memiliki keputusan mereka sendiri tentang bagaimana menangani klan Komodo. Kalian tetap di sini sementara saya pergi ke tetua klan untuk melaporkan kembali. Wajah Meng Tianhui muram. Dia mengatakan sesuatu kepada penjaga penegak hukumnya sebelum berbalik dan bergegas menuju para tetua klan. Istana itu terletak jauh di dalam dunia rahasia. Setelah beberapa saat, Meng Tianhui telah tiba di istana. Tetua klan, Meng Tianhui datang untuk memulihkan hidupnya. Meng Tianhui mendarat di depan istana dan membungkuk dengan hormat. Oh, kamu kembali. Suara gemuruh datang dari dalam istana, membawa momentum yang menakutkan. Apakah kamu terluka? Merasakan kondisi Meng Tianhui, nafas sesepuh itu tiba-tiba tenggelam. Apa sebenarnya yang terjadi selama perjalanan ini? Apakah benar-benar ada seseorang yang berani menjadi musuh klan surgawiku? Siapa itu? Ledakan. Di istana, aura niat membunuh yang mengerikan tercurah seperti lautan luas, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Meng Tianhui buru-buru memberi hormat dan berkata, yang lebih tua dari klan Hui adalah Pangula dari klan Komodo. Dia segera mengatakan yang sebenarnya tentang situasi sebelumnya. Pangula itu bertindak terlalu jauh. Dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada klan surgawi saya. Meng Tianhui menundukkan kepalanya, tetapi ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Klan Komodo. Suara sesepuh itu terhenti, menunjukkan sedikit kesungguhan, tidak lagi sejengkel sebelumnya. Hah, itu terlalu sombong. Ia merupakan salah satu orang kuat dari marga Komodo. Di antara marga Komodo, sama dengan sesepuhnya, perkataan dan perbuatannya cukup mewakili marga Komodo. Demi penguasa kota kecil di kerajaan Yong, dan kaisar jahat kecil di Laut Semesta Selatan, Pangula ini bahkan tidak segan-segan menyinggung klan surgawinya. Ada apa dengan dia? Aku sudah tahu tentang ini, tolong minggir dulu, kata tetua klan dengan suara yang dalam. Tetua klan, Meng Tianhui mengangkat kepalanya dengan cepat. Apa maksud tetua klan dengan ini? Apakah ini berarti Anda tidak ingin membalas dendam? Bahkan jika dia tidak bisa menyinggung Pangula dan membunuh Saroye, tidak bisakah dia membunuh penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah? Bagaimana klan surgawinya bisa begitu tidak tahu malu? Itu urusan marga Komodo. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa Anda dan saya putuskan. Saat ini, kita harus melaporkannya kepada Tuhan dan menyerahkan kepadanya untuk mengambil keputusan. Tuhan. Meng Tianhui terkejut. Tuhan adalah pemimpin klan surgawi dan salah satu orang paling berkuasa di seluruh klan surgawi. Ya, Meng Tianhui tidak berani mengatakan apapun dan segera berbalik dan pergi. Segera, sesosok tubuh keluar dari istana dan menghilang, menuju lebih dalam ke dunia rahasia klan surgawi. Di kedalaman alam rahasia klan surgawi, di langit berbintang, sebuah menara tinggi berdiri ratusan juta mil tingginya, dikelilingi oleh aura warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Menara surga, harta inti klan surgawi. Saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan menara. Itu adalah tetua klan itu. Lelaki tua itu berjalan menuju menara. Ketika dia mendekati menara, seorang wanita berjubah merah tiba-tiba menghentikan lelaki tua itu.
Wanita berjubah merah itu memiliki pedang berdarah yang tergantung di pinggangnya. Matanya dingin, seperti genangan air, dan dia menatap dingin orang. Pria tua itu buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Hong Fei, tolong temui Tuhan." Wanita berbaju merah itu menggelengkan kepalanya sedikit. Orang tua itu sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apapun. Begitu saja, entah berapa lama, wanita berbaju merah itu sepertinya merasakan sesuatu, mengangkat tangannya ke arah lelaki tua itu, dan lelaki tua itu buru-buru memberi hormat, lalu berjalan menuju menara tinggi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu datang ke menara. Ketika dia masuk, dia melihat seorang wanita mengenakan jubah putih, berbaring di tempat tidur empuk, memegang sepotong batu giok di tangannya. Kekuatan kuno jalan mengalir pada rune, yang berisi nafas inti tertinggi alam semesta. Setiap rune seperti dunia. Lelaki tua itu buru-buru membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu Tuhan." Wanita itu mengangguk sedikit, bahkan tanpa memandang lelaki tua itu, dan hanya berkata dengan ringan, "Ada apa? Beritahu saya." "Iwagu dari klan Komodo." Saat dia mengatakan itu, dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, wanita itu hanya mengangguk tanpa ekspresi apapun. Pria tua itu menunggu sebentar, tetapi hatinya gelisah. Setelah menunggu lama, melihat Tuhan masih melihat pemandu batu giok di tangannya tanpa ekspresi apapun, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak dan mau tidak mau berkata, "Ya Tuhan, masalah ini." Wanita itu tiba-tiba meletakkan pemandu batu giok dan menatap lelaki tua itu. Pria tua itu buru-buru menundukkan kepalanya. Wanita itu memandang lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, "Penatua dari 3 suku, Anda juga seorang lelaki tua dari klan surgawi saya. Anda telah memberikan kontribusi besar kepada klan surgawi saya. Tahukah Anda asal mula pemandu giok di saya tangan?" Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Pemandu batu giok ini, seharusnya terbentuk setelah Tuhan memimpin klan surgawi kita untuk menghancurkan alam semesta kecil di era terakhir, dan kemudian sepenuhnya menyempurnakan alam semesta kecil itu berisi kekuatan aturan asli alam semesta kecil itu." Sekilas, dengan memahaminya, Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan asli laut kosmik. Wanita itu berkata dengan ringan, "Kalau begitu, tahukah Anda itu alam semesta kecil ini jelas berada di bawah komando kekuatan lain di laut kosmik, tanah leluhur angin ilahi, jadi mengapa ia dihancurkan oleh klan surgawi saya?" Orang tua itu tertegun dan berkata, "Itu karena alam semesta kecil itu terlalu lemah dan nilainya tidak mencukupi. Kaisar Kamikaze tidak berani menjadi musuh klan surgawi kita karena alam semesta yang kecil. Lalu kali ini, apakah menurutmu emas di mulutmu? Apakah Tuan Kota Hu dan Kaisar Setan Darah kuat?" Lanjut wanita itu. "Seharusnya tidak terlalu berharga, kan?" Orang tua itu ragu-ragu dan berkata. Wanita itu berkata dengan enteng, "Kalau begitu katakan padaku, mengapa Pangula ingin melindungi kedua orang ini?" Dan dia tidak segan-segan mengatakan bahwa seluruh marga Komodo adalah musuh kita. Orang tua itu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Ini. Bawahan juga bingung. Wanita itu berkata dengan dingin, "Kamu sangat marah karena kamu tidak bisa melihat masalah ini secara rasional. Pangula tidak mau menjadi musuh klan surgawi saya karena masalah sepele ini bukan apa-apa lebih dari 2 hal. Alasan pertama adalah sengaja mengincar klan surgawi kita, agar kita bisa mencari alasan yang kedua adalah klan surgawi kita tidak pernah berselisih dengan klan Komodo, jadi ini jelas alasan kedua.